Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Kalau saya masih trauma ngambing di antara luka. Ya biasalah, hidup itu penuh dengan materi. Misteri maksudnya. Sorry, malah curhat. Kali ini saya kedatangan unit VGA bongsor nih. Super ganteng, performa kenceng. Mau main game apa aja hajar bre. Nah, gimana nih kemampuannya ketika digandeng sama prosesor Gen 12 kelas murah? Penasaran nggak? Ayo, monggo tonton aja videonya. Jangan lupa yang baru mampir, nggak ada salahnya bantu channel ini terbang tinggi ke angkasa, biar bisa melupakan masalah dan menggapai cita-cita. Amin. AMD Radeon RX 6600 XT 8GB DDR6 128 bit. VGA ini nongol akhir tahun 2021 yang lalu. Ditargetkan untuk kalian yang pengen punya VGA performa kenceng tapi harga tergolong murah. Dan GPU tipe ini diposisikan untuk gelut sama Nvidia RTX 3060 12GB. Tapi ternyata masih kenceng AMD Radeon RX 6600 XT dibanding RTX 3060 non-TI. Lawan sesungguhnya adalah Nvidia RTX 2070 Super. Kalau dengan Nvidia RTX 3060 Ti masih kalah performa. Namun untuk harga sendiri, VGA ini malah mirip-mirip dengan Nvidia RTX 2060 Super. Harga termurah yang ready di pasaran adalah merek SNSV. Kok kebalik ya? Maksudnya Asus di kisaran 4,4 juta rupiah. Dan kemungkinan seri ini bakal discontinue. Lah kenapa bos? Ya karena digantikan posisinya oleh AMD Radeon RX 6650 XT yang punya kemampuan sedikit lebih baik. VGA ini dikirim dalam packingan kayu ya supaya lebih aman dari lemparan maut sebagian pekerja di ekspedisi. Mungkin dipikirnya bola kali, tapi sebagian lo ya. Dan sekali lagi, terima kasih buat United Communication atas unit AMD Radeon RX 6600 XT-nya. Box VGA ini tergolong jumbo, asli loh. Di boxnya jelas banget nih, seri GPU. Kemudian menggunakan arsitektur RDNA 2, jenis PCI Express 4.0 dengan VRAM 8GB dan 1080p gaming. Yap, memang VGA ini direkomendasikan bermain game di resolusi 1080p. Di bagian belakang kalian bisa lihat penjelasan mengenai fitur-fitur dari MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X ini. Dan juga ada persyaratan minimal buat ngejalani VGA MSI RX 6600 XT. Seperti power supply wajib minimal 500 watt, bukan tipe ngabalin. Abal-abal maksudnya. Terus RAM minimal 8GB, rekomendasinya sih 16GB. Monitor wajib HDMI atau DisplayPort dan penggunaan Windows 7 sama Windows 10. Oke, kita lanjut unboxing VGA ganteng dan menawan ini. Pertama kali yang kalian dapat itu ada semacam amplop atau apa sih namanya nih, berwarna hitam bertuliskan 212. Virus belum dong? Ya enggak lah, tulisannya MSI. Pas dibuka ada 4 buku. Buku apa kartu ini ya? Yang pertama, untuk bergabung dengan program MSI. Kemudian, buku promosi barang MSI. Buku panduan gimana cara upgrade VGA kalian dengan kartu naga sebagai pemandunya. Dan terakhir, buku panduan. Dan inilah dia unit VGA MSI AMD Radeon RX 6600 XT Gaming X ini. Ini asli loh, gede banget VGA. Biar kata cuma dual kipas, tapi VGA ini tergolong panjang loh. Panjangnya 277 mm. So wajib diperhatikan ukuran casing ya ketika kalian berniat meminang VGA ini. Oh ya, VGA ini butuh 1x8 pin power supply dengan TDP 160 watt. Selain itu, karena bodinya bongsor, VGA ini memakan 3 slot di motherboard. Lanjut, ada 4 port di VGA, 1 kali HDMI dan 3 kali DisplayPort. Bodi belakang VGA ini dikasih black plate hitam ya, dan terlihat di sini ada 4 heat pipe buat menjinakkan panas GPU RX 6600 XT. Langsung aja nih kita pasang di PC yang speknya ya tergolong biasa aja nih. Coba lihat betapa jumbonya VGA ini. Wih, PC saya jadi kelihatan ganteng. Dan setelah dihidupkan ada LED RGB di merek MSI-nya. Apa nggak makin jatuh cinta nih dengan dia? Ini VGA. Oke lanjut, kita bakal uji coba kemampuan gaming VGA ini gimana ketika disandingkan dengan PC yang speknya tergolong biasa aja. Yap, seperti biasa pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB 3200 mHz, SSD M2 NVMe 4.0 buat sistem operasi, harddisk buat game dan Windows 10. Drivernya wajib dong, pakai driver terbaru dari AMD. Di sini pakai perekam layar ya, dan juga resolusi monitornya cuma 1080p. Pas banget dengan rekomendasi untuk gaming di VGA ini. AC Valhalla antara game sama GPU RX 6600 XT
tuaan gamenya 1 tahun. Semua settingan udah dicoba nih, tapi jelas dong, VGA ini bisa melibas game AC Valhalla, bahkan di settingan ultra sekalipun. Di settingan ini, kalian masih dapat framerate yang cukup tinggi nih. Yap, framerate average-nya 83 fps nih, minimumnya 40 fps. Wih, apa nggak nyaman banget nih bergaming ria bersama si dia. Dia itu siapa bos? VGA ini loh, bukan Eva. Yang lain maksudnya. Far Cry 6 di game ini pada bagian motion dan extended fitur semuanya on, dan jelasnya settingan ultra dong buat tahu performa maksimalnya. Dan hasilnya, wow, saya terpesona, jatuh cinta. Tapi sudahlah, bukan punya saya nih. Framerate-nya tembus di angka 70 fps untuk average dan minimumnya masih di angka 53 fps. GTA 5, game lawas ini nggak mau kalah dong dengan game-game terbaru. Masih bisa dibilang salah satu game yang paling lama bertahan di Steam. Yap, nggak pakai ragu nih, pakai AMD Radeon RX 6600 XT. Kita setting ultra dan hasilnya cakep. Framerate-nya masih tembus di angka 90 sampai 100 fps. Forza Horizon 5, harusnya kalian udah tahu ya hasilnya bakal gimana. Yap, settingan paling maksimal game ini adalah ekstrim. Wih, ngeri. Tapi tenang, saya yakin banget kemampuan gaming RX 6600 XT ini. Dan lagi-lagi, framerate-nya tembus di angka 77 fps. Marvel Guardian Galaxy. Oke deh, kita setting ultra lagi nih di game ini. Tapi ini settingan default ya, nggak ngatur manual. Dan framerate yang dihasilkan cukup tinggi nih, di angka 90 fps. Tapi sayang banget nih, framerate minimumnya jatuh hingga 10 fps. Mungkin kepleset kali ya? Enggak dong. Tapi kelihatan banget ya, di game ini prosesor i3 Gen 12 mulai ngos-ngosan buat ngimbangi AMD Radeon RX 6600 XT. Watch Dogs Legion. Di game satu ini di settingan ultra, sejatinya framerate yang didapatkan masih cukup baik di angka 60 fps. Hanya saja, minimumnya jatuh ke angka 31 fps. Jelas angka yang masih aman sih sebenarnya, tapi kelihatan juga di sini prosesor i3 Gen 12 berusaha kuat mengimbangi kemampuan AMD Radeon RX 6600 XT. Genshin Impact. Game ini nggak ada settingan tertinggi selain high, tapi kalian bisa menaikkan kemampuan grafisnya dengan mengatur secara manual. Jadi di sini saya set semaksimal mungkin nih, bahkan render resolusinya naik ke 1,5. Dan wow, game berjalan lancar banget. Enak bener ya kalau duit bisa selancar ini. Tenang rasanya. Call of Duty Warzone 2.0. Game yang tergolong cukup berat ini tanpa ragu langsung kita set ke settingan tertinggi. Yap, settingan ekstrim. Dan hasilnya, framerate yang didapat masih cukup tinggi nih, di angka 70-90 fps. Wih, asik ya. Bakal betah lama-lama sama si dia. Bikin nyaman, mana adem dilihat. Oh Tuhan, mikir apa ini? PUBG Battleground. Lanjut lagi nih, game online. Settingan tertinggi game ini adalah ultra. Hasilnya luar biasa. Framerate-nya tembus di atas 100-an fps. Dan coba lihat, cantik banget grafisnya. Bikin betah bermain lama-lama dengan VGA 1 ini. Apex Legends. Cukup banyak pengaturan buat memaksimalkan game ini ya. Jelas dong, dengan PD-nya, bukan pokok dewe ya, tapi percaya diri. Saya setting rata kanan dan wow, framerate-nya di atas 100 fps, cakep. Valorant, dibahas nggak ya? Ya udahlah, salah satu game favorit ini pakai settingan high. Framerate yang didapat tembus di atas 200 fps. Wih, asik nih, bisa triple kill. Yakin bos bantai musuh? Kagak, saya yang sering kebantai. Sebenarnya ada game lain yang saya uji coba, macam Need for Speed Heat dan PES 2023.
Hasilnya jelas dong, lancar jaya. Ya walaupun di game Need for Speed Heat itu kelihatan banget prosesor hampir kewalahan buat ngimbangi AMD Radeon RX 6600 XT ini. Dan kesimpulannya jelas dong, bagi kalian yang pengen VGA murah performa kenceng di 1080p, RX 6600 XT adalah pilihan sangat baik untuk saat ini. Lantas berapa nih suhu maksimal yang dihasilkan MSI RX 6600 XT Gaming X ini? Tercatat di buku Nika, di hardware monitor, suhunya nggak nyampe 70 derajat Celcius. Tergolong adem loh kalau melihat performa yang diberikan. Tapi wajar sih, coolernya segede gaban. Terus gimana nih hasil 3D Mark dari MSI Radeon RX 6600 XT ini? Silahkan kalian tonton aja hasilnya. So sekali lagi nih, bagi kalian yang pengen gaming ultra dengan nyaman tapi nggak mau ngeluarin duit banyak, rasanya AMD Radeon RX 6600 XT adalah pilihan paling layak beli saat ini. Yap, harganya kurang lebih setara dengan Nvidia RTX 2060 Super, tapi performanya melewati Nvidia RTX 3060 12GB, yang mana harganya jauh lebih mahal. Tapi biar kata keren dan ganteng, VGA MSI ini sayang nggak bisa sinkron RGB di motherboard ASRock. Sayang banget nih. Saya udah mencoba, tapi gagal. Gagal. Kata-kata yang menyakitkan untuk didengar. Maaf, curhat. Sampai mana tadi? Oh ya, pas digandeng di motherboard MSI, ternyata bisa. Ya udahlah, nanti kalau ada duit, ganti aja yang baru. Maksudnya ganti merek MSI, ya nggak? Oke guys, sampai di sini aja dulu unboxing dan review VGA MSI RX 6600 XT ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.